Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama di sini ada pengertiannya. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. TIK bagi dunia pendidikan seharusnya berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiarkan atau mempublikasikan program pendidikan dari hasil-hasil teknologi, informasi, dan komunikasi telah banyak membantu manusia untuk dapat belajar secara cepat. Yang kedua ada aspek-aspek TIK. Di sini TIK mencakup dua aspek, yaitu informasi dan komunikasi. Untuk informasi, TIK di bidang informasi yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengelolaan informasi. Di bagian komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Nah, di sini ada dampak pada teknologi informasi dan komunikasi. Selain memberikan manfaat yang begitu banyak, TIK juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berikut ini adalah contoh-contoh dari beberapa dampak negatif dari penggunaan TIK di lingkungan masyarakat. Di antaranya yang pertama yaitu terasing dari lingkungan. Karena adanya TIK ini, manusia jadi mudah terasing dari lingkungan. Nomor 2, meningkatnya kejahatan di dunia maya seperti rasisme, SARA, dan lain-lain. Yang ketiga, merusak moral karena jauhnya pembelajaran moral yang ada di teknologi sekarang. Yang 4, menciptakan kesombongan diri seperti flexing ketika di sosial media dan lain-lain. Yang kelima, mengganggu kesehatan karena siklus kehidupan yang tadinya sehat karena datangnya teknologi komunikasi ini yang membawa dampak negatif, manusia jadi seperti jarang olahraga dan lain-lain, lebih meng-spend dirinya untuk tiduran sambil scroll internet seperti itu. Yang keenam ada meningkatnya jumlah pengangguran karena terlalu malas, mungkin dampak dari bermain game atau selain itu. Yang ketujuh, menurunnya kemampuan berpikir, lagi-lagi karena terlalu lebih banyak spend di internet, jadi jarang belajar seperti itu contohnya. Nah, di sini juga ada macam-macam dampak pada teknologi informasi dan komunikasi. Dampak-dampak pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bermacam-macam karena memiliki hal positif dan negatif di setiap bidangnya dalam kehidupan setiap manusia. Teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh besar pada kehidupan manusia di masa digital ini. Berikut ini adalah macam-macam dampak positif dan negatif dalam teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam bidang pendidikan, di sini di bagian positifnya yaitu seperti informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, ada inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan seperti belajarnya di rumah, tidak perlu ke kampus atau ke sekolah melalui via Zoom, gitu juga bisa. Yang ketiga ada kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan, yaitu seperti Zoom atau Zoom meeting. Yang keempat ada sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Nah, di bagian negatifnya ini, nomor 1 ada kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki karena semakin mudahnya mengakses data, menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan seperti mencontek atau kurangnya kreativitas untuk membuat suatu hal, jadi mereka lebih mengutamakan plagiatisme. Yang kedua ada walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal.
Yang ketiga, ada salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan berkonsentrasi dalam waktu yang singkat atau short span of attention. Nah, di sini ada di dalam bidang sosial budaya, positifnya ada informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat dengan cepat dan baik. Yang kedua, hubungan sosial antar masyarakat dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Yang terakhir, tumbuhnya sikap percaya diri dan motivasi yang tinggi. Di bagian negatifnya ada timbulnya jenis kejahatan yang baru, maraknya perilaku penyimpangan yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya dan remaja pada khususnya. Karena lebih banyak remaja yang menggunakan sistem TK di hari ini. Yang C, menurunnya tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar, dan D, kurangnya privasi. Nah, di sini selanjutnya ada bidang perniagaan dan perdagangan. Di positifnya yang pertama ada membuka peluang bisnis baru, jadi semakin banyak untuk lapangan kerja. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Yang ketiga, terjadinya industrialisasi yang semakin banyak. D, menjamurnya bisnis berbasis internet. Lalu ada produktivitas dunia industri semakin meningkat. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi dalam berbelanja. Konsumen mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. Dan yang terakhir, konsumen dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang mungkin belum tersedia di dalam negeri kita. Jadi seperti impor gitu, seperti kalau di Shopee tokonya ada di luar negeri, itu bisa seperti itu. Lalu ada bagian negatifnya, yaitu mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. B, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia yang banyak digantikan dengan mesin-mesin seperti AI atau lainnya. Nah, lalu di sini ada bidang pemerintahan. Di sini positifnya mendorong tumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, meningkatkan layanan kepada masyarakat, meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Lalu tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat juga menjadi bagian positif di bidang pemerintahan bagi TIK. Lalu di bagian negatifnya ada penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara, seperti yang sedang terjadi akhir-akhir ini, perang di mana-mana. Lalu yang kedua ada terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Lalu ada munculnya kejahatan jenis baru seperti cyber dan lain-lain. Lalu di sini ada dampak era revolusi industri 4.0. Dampak teknologi informasi lebih terasa pada saat sekarang, yaitu di era revolusi 4.0. Dampak revolusi industri 4.0 yang terjadi di dunia teknologi informasi terjadi di beberapa bidang, yaitu 1. Produksi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial. 3. Energi. 4. Makanan, keamanan dan pertanian. 5. Pendidikan, gender dan pekerjaan. 6. Lingkungan dan sumber daya alam. 7. Mobilitas. 8. Sistem keuangan dan moneter. 9. Informasi dan hiburan. 10. Layanan kesehatan. 11. Perdagangan dan investasi internasional. 12. Konsumsi. Lalu teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini antara lain computing power, kecepatan komunikasi, kapasitas penyimpanan data, sensor, dan printer 3D. Ya, lalu selanjutnya ada dampak era revolusi industri di bidang otomotif. Dampak revolusi industri dalam bidang otomotif adalah pengemudi sudah mulai digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot-robot dan mesin yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil. Contoh pada rem yang dibuat menjadi rem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% sampai 45%.
Ya, yang selanjutnya ada banyaknya driver yang digantikan oleh teknologi mesin dan robot menggantikan terjadinya jumlah pengangguran meningkat. Taksi tanpa pengemudi yang sudah dilakukan oleh Uber pada Desember 2016 menjadi awal dari berkurangnya supir taksi. Lalu selanjutnya ada dampak era revolusi industri retail. Pemanfaatan komputer dan internet ini sebagai alat untuk melakukan digital marketing. Pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat. Di poin A, perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan sering dibuatnya toko online sendiri menjadikan kemudahan bagi end user, juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau keempat. Jadi langsung ke second hand atau first hand. Lalu yang kedua ada digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. Dengan adanya e-commerce, bagian dunia manapun dapat saling mengenal produk bagian dunia lainnya, sehingga mereka bisa saling mengenalkan produk yang mereka miliki tanpa harus bertatapan muka atau berkunjung ke sebuah negara jika ingin mengenal produk negara tersebut. Lalu selanjutnya ada industri manufaktur lebih cepat dalam mendapatkan data mengenai perilaku end user sehingga dapat mengetahui kebiasaan pasar. Dengan adanya revolusi industri 4.0 sebagai seorang pengusaha yang harus selalu memahami apa yang diinginkan oleh para end user ini, maka era ini sangat membantu dikarenakan data para end user dapat diketahui dengan mudah untuk mengetahui kebiasaan pengguna pasar juga keinginan end user sehingga pengusaha akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan para customer. Lalu yang terakhir di poin dampak era revolusi industri retail ini yaitu keberadaan manusia sudah tergantikan oleh diciptakannya teknologi yang dapat menggantikan manusia melayani para pembeli dengan baik dan sesuai dengan instruksi. Keranjang pun sudah menggunakan sewa kemudi yang dapat memandu membeli menunjuk atau menuju produk yang mereka butuhkan. Lalu di sini kita beralih ke dampak bidang logistik, inventory, dan manufacture. Yang pertama ada pekerjaan manufacture yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufacture biasanya berkaitan dengan buruh pekerja perusahaan, sepatu, motor, dan juga konveksi. Beberapa perusahaan seperti Adidas sudah menggantikan pekerja manufaktur dengan robot sejak tahun 2017 berdasarkan data yang disebutkan. Lalu di poin kedua adalah courier sudah mulai digantikan oleh drone yang bisa mencapai jarak sejauh 8 km dalam waktu hanya 13 menit. Saat ini Amazon sudah memiliki drone yang fungsinya sudah menggantikan kurir untuk mengirimkan pesanan seperti televisi bahkan popcorn dengan waktu yang sangat singkat. Ya selanjutnya ada peran wartawan yang sudah digantikan juga oleh robot. Lalu D, pergantian call center yang diganti oleh teknologi yang memanfaatkan antara mesin dan bahasa pemrograman pun sudah terjadi di beberapa negara maju. Terlebih lagi ke dampak bidang teknologi keuangan atau fintech. Dalam berkaitannya dalam kinerja keuangan perusahaan, teknologi informasi memberikan kemudahan dalam mengolah, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan dengan dukungan suatu sistem informasi. Poinnya di sini ada penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Lalu ada juga menyediakan AI untuk institusi keuangan. Selanjutnya kita beralih ke dampak bidang pendidikan dan kesehatan, yaitu terciptanya AI di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan yang berkaitan. Saat bisa menggunakan AI akan digunakan untuk memudahkan prosesnya. Lalu poin kedua ada meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang ketiga terciptanya e-learning yang tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar. Lalu ada terciptanya e-library untuk itu seperti perpustakaannya agar mempermudah dalam pencarian kebutuhan akan buku dan jurnal. Di sini kita sudah masuk ke kesimpulan. Sini kesimpulannya revolusi industri 4.0 adalah disrupsi teknologi internet ke dalam proses produksi agar proses pengolahan barang dan jasa bisa lebih efisien, cepat, dan massal.
Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi robotik, rekayasa intelektual, Internet of Things atau IoT, nanoteknologi, hingga sistem yang disebut sistem komputasi awan atau cloud computing. Dampak yang besar terancam terjadi di beberapa bidang manufacture. Ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan dan akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan dikarenakan adanya revolusi industri 4.0 ini. Maka dari itu dampak negatif dari revolusi industri 4.0 yang dapat dirasakan bersama yaitu timbulnya kapitalisme modern, perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantikan oleh e-commerce, upah buruh yang semakin rendah, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh. 5. Munculnya imperialisme modern, lalu ada kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.